Halo teman-teman semuanya, aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share. Dan yang pasti jangan lupa buat subscribe ya teman-teman. Thank you. Cara konsisten untuk bisa berinvestasi emas. Di sini, gimana kita biar bisa konsisten terhadap investasi emas kita, yaitu dengan kita mengalokasikan keuangan kita dan kita membaginya dengan baik. Misalnya nih, buat teman-teman yang memiliki keuangan, misalnya mendapatkan jatah uang bulanan dari orang tua ataupun gaji, dan lakukanlah pembagian ketika teman-teman udah ngedapatin uang tersebut. Jadi seperti ini misalnya. Misalnya mahasiswa, dia ngedapatin uang jatah bulanan dari orang tua misalnya 2 juta per bulan, dan mamanya atau orang tuanya mengirim di tanggal 1, ya udah ketika kita menerima uang tersebut di tanggal 1, langsung tuh kita alokasikan ke beberapa pembagian dari uang. Misalnya kebutuhan sehari-hari, dana darurat, dan investasi kita. Dan kembali lagi kepada kita mau membagi pos itu berapa, bisa 3 macam ataupun 5 macam dan berapapun, itu kembali ke kita pribadi. Jadi di sini untuk mengalokasikannya keuangan kita biar tertata dengan baik, apalagi mahasiswa kalau sudah belajar dengan memanage keuangannya, itu akan berdampak baik ke depannya. Walaupun itu kecil, tapi tanpa kita sadari ke depannya akan jauh lebih baik karena kita sudah menghargai dan mengelola keuangan kita agar bisa membantu kita di masa-masa yang tidak terduga oleh kita pribadi. Jadi di sini silakan teman-teman perbaiki atau belajar juga bagaimana memanajemen keuangan atau keuangan pribadi kita sehari-hari agar kita bisa mengetahui bagaimana cara pengeluaran uang pribadi yang lebih baik, dana darurat itu berapa, dan investasi kita berapa. Dan ketika kita bisa konsisten terhadap hal itu, berapa misalnya nih kita dengan uang 2 juta tadi pembagian untuk investasi kita misalnya 200.000. Dan ya udah 200.000 ini selalu teman-teman adakan setiap bulannya ketika teman-teman udah ngedapetin uang jatah dari orang tua ataupun pekerjaan. Ya udah 200.000 bulan ini, selanjutnya tetap 200.000, tetap 200.000. Secara itulah yang membuat kita bisa konsisten kalau teman-teman udah menetapin sebelum berinvestasi itu, menetapin uang berapa yang dijadikan sebagai alokasi untuk investasi. Misalnya 200.000, ya udah selanjutnya bulan-bulan 200.000. Misalnya teman-teman ngedapetin rezeki misalnya 500.000 dan pengen teman-teman alokasikan ke investasi, ya udah belikan saja di hari itu buat investasinya, baik itu investasi emas ataupun investasi yang lain, tapi tidak mengganggu bulan selanjutnya. Misalnya nih teman-teman udah investasi 500.000, berarti itu ada 200.000. Jadi kalau dibagi 2 itu kan 2. Berarti teman-teman melangkaui 2 bulan ke depan untuk tidak berinvestasi. Itu adalah salah satu tindakan yang salah teman-teman. Tapi teman-teman tetap membeli emas dengan uang lebih 500.000, tapi bulan selanjutnya teman-teman tetap berinvestasi 200.000 tersebut. Sehingga itulah yang membuat teman-teman konsisten. Jadi 500.000 ini anggap sebagai bonus dalam berinvestasi teman-teman. Karena dengan bonus ini akan mempercepat mimpi kita, mempercepat target kita dalam berinvestasi emas, tidak mengganggu bulan-bulan selanjutnya, seperti itu dan selanjutnya gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya di bulan selanjutnya dan di bulan seterusnya berkembang juga pendapatan teman-teman, atau teman-teman memiliki pekerjaan sampingan, mungkin bisa dirubah lagi kelola keuangannya itu atau manajemen dari keuangannya tersebut. Jadi misalnya dialokasikan, teman-teman pengen meningkatkan menjadi 500 per bulan, ya udah kalau konsisten itu setiap bulan ya udah tidak masalah, 500.000 dan selanjutnya seperti itu. Yang penting yang tidak dilakukan atau yang salah itu teman-teman berhenti dalam menabung atau teman-teman berhenti dalam berinvestasi. Itulah cara yang tidak baik agar untuk mengatur keuangan itu sendiri. Tidak masalah walaupun 50.000 pun, tetapi teman konsisten itu jauh lebih baik dibandingkan teman-teman ada uang 5 juta langsung dibeliin, tapi selanjutnya teman-teman tidak lagi menabung ataupun berinvestasi emas. Itu adalah salah satu hal yang salah. Jadi cara mengatur keuangan yang baik itu membagi pos-pos keuangan tersebut agar kita tahu berapa yang dikeluarkan setiap bulannya ataupun dana darurat dan investasi. Itu akan tertata dengan baik sehingga teman-teman bisa memiliki pola ekonomi, pola keuangan yang jauh lebih baik dengan metode tersebut. Tapi teman-teman silakan cari metode, cari cara tersendiri yang teman-teman nyamankan membagi pos keuangan ini seberapa, sehingga teman-teman lebih pede dan lebih enjoy dalam mengelola keuangan teman-teman sendiri. Tapi semua orang punya cara masing-masing. Jadi teman-teman semuanya jangan lagi ragu untuk memulai mengatur keuangannya sedikit-sedikit. Yang penting kita bisa perlahan menjadi lebih baik, itu akan jauh lebih baik. Jadi buat teman-teman semuanya, semangat untuk mengatur keuangannya agar bisa menciptakan keuangan yang jauh lebih baik. Semangat!